boleh tahu dengan Mbak siapa? Baik, perkenalkan saya Novia Aulia Rahmatin. Umurnya berapa? Saya baru saja berumur 18 tahun. Biasa dipanggil siapa? Novia. Baik, baik Mbak Pia. Di sini saya akan melakukan penyuluhan atau konseling mengenai gangguan makan pada remaja, di mana tujuannya itu agar Mbak Pia dapat mendapatkan informasi tentang makan pada remaja ini. Baik, sebelum saya mulai, saya jelaskan dulu susunan acara yang kita lakukan nanti. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepada Mbak Pia mengenai materi-materi. Yang pertama ada definisi gangguan makan pada remaja, yang kedua ada faktor penyebabnya, yang ketiga ada gejala-gejalanya, yang keempat ada dampak-dampaknya, dan yang kelima ada cara pencegahannya. Nanti yang kedua, misalnya Mbak Pia belum mengerti, bisa ditanyakan kepada saya, dan yang selanjutnya sebagai evaluasi saya akan menanyakan ke Mbak Pia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan kepada Mbak Pia mengenai gangguan makan pada remaja. Di sini saya sudah menyiapkan poster, Mbak Pia bisa lihat. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi gangguan makan pada remaja itu atau biasa disebut dengan eating disorder adalah gangguan psikologis dan medis yang menyebabkan kelainan serius dalam perilaku makan untuk mengendalikan berat badan atau suatu mental yang dapat mempengaruhi remaja. Di mana faktor penyebabnya itu ada 4 faktor ya. Yang pertama ada faktor sosiokultural, di mana faktor sosiokultural ini maksudnya itu misalnya seorang remaja yang berusaha ingin mencapai standar kurus yang sangat diinginkan, gitu. Sehingga dia berusaha untuk enggak makan-makan, dan karena dia itu sangat ingin sekali mencapai standar kurus yang dia inginkan. Jadi yang kedua itu ada faktor psikologis, di mana maksudnya itu yang pertama, misalnya seorang remaja itu dia melakukan diet yang ketat, tapi cara dia melakukan diet itu salah, sehingga menyebabkan makannya itu berkurang gitu. Kadang makan, kadang enggak gitu. Yang ketiga ada dia nggak puas dengan postur tubuhnya, sehingga dia merasa tubuhnya itu nggak bagus menurut dia, insecure, nggak pede dengan berat badannya. Nah, yang ketiga itu faktor penyebab dari psikologis itu dia belum bisa hidup tanpa keluarganya, dia belum bisa mandiri, dia masih bergantung sama keluarganya. Dan yang keempat itu jadi faktor yang ketiga itu ada faktor keluarga, di mana faktor keluarga ini maksudnya itu dia memiliki masalah dengan keluarganya, dia kurang dekat dengan keluarganya, atau dia memiliki masalah anak yang broken home gitu, dan cara asuhnya itu yang nggak benar di keluarganya, sehingga menyebabkan dia stres, cemas, dan pola makannya itu terganggu. Dan yang faktor yang keempat itu ada faktor biologis, di mana faktor biologis ini maksudnya itu ada di otaknya itu ada masalah, sehingga otaknya itu kan mengatur moodnya makan, sehingga dia misal nih dia lapar, tapi kalau nggak ada mood buat makan, dia rela lapar karena nggak ada moodnya untuk makan. Itu maksudnya faktor biologis. Dan selanjutnya ada gangguan psikologis di makan pada remaja ini. Itu dibagi menjadi 2. Itu ada AN atau anoreksia nervosa, dan yang kedua ada BN yaitu bulimia nervosa. Nah, saya jelaskan satu-satu nih. Ini di poster ini yang pertama ada anoreksia nervosa, di mana AN ini adalah gangguan pola makan yang disebabkan dia
tujuannya itu karena dia itu ingin mencapai standar kurus yang dia inginkan, dan dia berusaha untuk nggak makan-makan. Dia ingin misalnya dia itu cemas sekali dengan postur tubuhnya yang mungkin menurut dia itu nggak sesuai dengan standarnya. Dia nggak pede, dia sering memakan omongan orang, dia sering dikatakan gendut gitu, sehingga dia nggak percaya dengan postur tubuhnya sendiri, dan dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga itu yang menyebabkan dia berusaha untuk menahan lapar demi mendapatkan tubuh yang kurus, yang sesuai dengan standar dia. Dia selalu nggak pede dibandingkan dengan teman-temannya. Itu yang dinamakan anoreksia nervosa. Yang kedua ada bulimia nervosa, di mana bulimia nervosa ini adalah jenis gangguan makan dalam bentuk konsumsi makanan dengan jumlah yang banyak secara cepat, diikuti oleh perilaku untuk membuang makanan tersebut. Misalnya gini, seorang remaja selalu makan makanan yang banyak, tapi setelah dia makan makanan yang banyak tuh dia berusaha untuk membuangnya, memuntahkannya dengan cara misalnya selanjutnya dia itu puasa, agar apapun yang dia makan di hari yang kemarin itu agar nggak menyangkut di lambungnya gitu, supaya dia bisa keluar gitu. Dan selanjutnya dengan cara dia tuh mengkonsumsi obat, dengan cara dia olahraga, agar apapun yang dia makan itu dia bisa keluar gitu, biar nggak menambah berat badannya. Itu yang dinamakan dengan bulimia nervosa. Nah, faktor penyebab dari BN ini karena dia nggak pede dengan berat badannya. Dia berusaha untuk mempunyai standar kurus yang dia inginkan. Dia itu selalu mendengarkan omongan-omongan orang, misalnya kamu itu gendut, berat badanmu nggak sesuai dengan umurmu gitu, sehingga dia sangat insecure dengan dirinya sendiri. Dia merasa nggak puas dengan apa yang dia miliki gitu. Intinya dia itu kurang bersyukur ya intinya. Dan apapun yang dia makan itu dia berusaha untuk memuntahkannya biar nggak nyangkut di sini di perutnya. Jadi dampak dari AN ini atau anoreksia nervosa ini yaitu terjadi penyusutan tulang, kehilangan mineral, rendahnya suhu detak jantung yang tidak teratur, dan rawan terkena osteoporosis, bahkan juga bisa menyebabkan BN tadi. Dan dampak dari BN itu yang pertama, gigi sensitif terhadap panas atau dingin. Yang kedua, terganggunya proses pencernaan akibat pencahar yang bisa mengakibatkan disfungsi organ pencernaannya. Nah, yang seperti saya katakan tadi, kalau dia BN itu dia berusaha memuntahkan makanan yang dimakan itu dengan cara dia mengkonsumsi obat pencahar supaya dia terus-terusan BAB dan semuanya keluar gitu. Nah, selanjutnya ada bagaimana sih kita mencegah dari gangguan makan pada remaja ini, yaitu dengan meningkatkan rasa percaya diri kita. Ketika kita sudah memiliki rasa percaya diri di diri kita sendiri, apapun yang kita miliki, postur tubuh ataupun berat badan yang kita miliki, pasti kita akan pede, gak insecure dengan apapun yang dikatakan orang. Intinya kita harus memiliki rasa percaya diri. Dan yang kedua, bersifat realistis. Dan yang ketiga, tingkatkan dinamika lingkungan. Kita harus berusaha bersosialisasi dengan lingkungan kita, berusaha berbaur, bersosialisasi. Dan yang keempat, usahakan terjalin komunikasi yang baik terhadap keluarga dan teman. Nah, misalnya seorang remaja harus bisa menjalin komunikasi yang baik, misalnya kepada orang tuanya, kepada teman-temannya. Jangan sedikit-sedikit bermusuhan, apalagi memiliki konflik terhadap keluarganya. Itu faktor yang bisa menyebabkan
gangguan makan pada remaja tersebut. Yang kelima, rajin berkonsultasi pada dokter dan ahli gizi. Nah, ketika sudah memiliki badan yang sangat kurus, yang nggak mau makan, yang kurang nafsu makannya, langsung konsultasi ke dokter biar bisa langsung ditangani. Baik, saya sudah menjelaskan kepada Mbak mengenai definisi, faktor, gejala, dampak, serta cara pencegahannya itu. Mungkin Mbak bisa menanyakan apa saja yang nggak dipahami tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Baik Mbak, sebelumnya kan Mbak sudah menjelaskan nih apa itu AN dan BN, apa penyebabnya. Nah, saya ingin bertanya, AN dan BN ini bisa dibilang penyebabnya itu hampir sama ya. Saya mau bertanya, apakah penderita BN ini harus mengalami AN dulu? Seperti yang tadi dijelaskan bahwa penderita AN berpotensi terkena BN. Jadi apakah sebelum dia mengalami BN ini, gangguan BN, apakah dia harus mengalami gangguan AN ini dulu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak seperti yang ditanyakan tadi, apakah BN ini harus mengalami AN dulu atau BN, atau urutannya gimana? Jadi AN dulu baru BN, karena AN itu lebih keringannya, gangguan makan yang ringan, dan BN ini adalah dia sudah mengalami AN baru dia BN, karena BN ini gejala yang sangat parah di gangguan makan pada remaja ini. Kan AN itu kan definisinya itu kan pola makan yang berusaha membuat dirinya terus-terusan lapar. Nah, yang BN itu dia udah makan banyak tapi dia berusaha memuntahkan, itu yang lebih parah. Jadi yang ringan dulu, AN dulu, baru yang BN. Masih ada ditanyakan? Jadi sebelumnya juga telah dijelaskan kalau gangguan makan ini mempengaruhi mental seorang remaja. Saya ingin bertanya, apakah gangguan mental apa yang gangguan mental apa yang dapat mempengaruhi remaja ketika dia mengalami gangguan makanan? Baik, saya akan menjawab nih. Seperti yang ditanyakan tadi, gangguan mental yang seperti apa yang dapat mempengaruhi remaja ketika dia nggak nafsu makan. Jadi misalnya ketika seorang remaja yang mengalami makan yang tidak teratur, itu bisa disebabkan karena dia stres, dia cemas, dia galau, dia sedih karena melihat postur tubuhnya itu yang tidak sesuai dengan dia inginkan. Banyak orang yang mengatakan, oh itu kamu gendut sekali, nggak sesuai dengan umur, berat badanmu itu terlalu berat gitu. Sehingga itu yang dipikirkan omongan orang itu, sehingga membuat dia stres, membuat dia merasa cemas. Kan maklum kan, kita sebagai perempuan pasti kita mementingkan fisik kita gitu, karena ketika fisik kita itu nggak baik menurut kita, kita akan merasa nggak percaya diri dengan diri kita sendiri, kita merasa insecure dengan postur tubuh sahabat-sahabat kita gitu, sehingga itu yang membuat kesehatan mentalnya itu terganggu, dia stres, dia selalu memikirkan omongan-omongan orang itu yang mempengaruhi, itu yang membuat dia nggak nafsu makan, sehingga dia ingin sekali untuk kurus, untuk diet, sehingga dia nggak mau makan. Tapi cara dia diet itu dengan cara nggak mau makan itu salah, itu yang menyebabkan penyakit kesehatannya itu bisa terganggu gitu. Apakah bisa dipahami? Baik, sebagai evaluasi di sini saya akan bertanya kepada Mbak, apakah Mbak sudah paham atau tidak. Baik, yang ingin saya tanyakan, AN dan BN itu definisinya apa sih menurut Mbak sendiri, sesuai dengan pemahaman Mbak sendiri? Yang sudah saya tangkap dari penjelasan Mbak tadi, AN itu gangguan makan yang dimana kondisi ketika seseorang
membuat dirinya terus-terusan lapar karena dia tidak ingin makan agar dapat menjaga postur tubuhnya. Sedangkan BN ini dia sudah banyak makan, namun untuk menjaga postur tubuhnya dia akan mengeluarkan makanan tersebut dengan meminum obat pencahar lah, atau berusaha memuntahkannya seperti itu. Saya bisa bertanya lagi, apakah boleh? Boleh. Nah, yang saya tanyakan tadi, faktor apa saja yang menyebabkan seorang remaja nggak nafsu makan? Kan yang saya jawab tadi ada 4 faktor. Apa saja yang 4 itu bisa disebutkan? Yang pertama faktor sosiokultural, Terus, yang kedua ada faktor keluarga, ya benar, kemudian yang ketiga ada faktor biologis, yang keempat ada psikologis. faktor psikologis. Berarti Mbak sudah paham nih, sudah bisa menjawab pertanyaan saya. Baik, di sini saya selanjutnya akan menyimpulkan. Baik, yang pertama ada definisi gangguan makan pada remaja, di mana gangguan makan pada remaja itu adalah gangguan mental yang bisa menyebabkan yang mempengaruhi suatu remaja. Nah, yang kedua faktor penyebabnya itu ada 4 yang Mbak sebutkan tadi. Ada faktor sosiokultural, di mana faktor sosiokultural ini maksudnya seorang remaja ingin mempunyai postur tubuh atau standar kurus yang tinggi gitu. Yang kedua ada faktor psikologis, kesehatan mental, dia ingin kurus tapi dengan cara diet yang salah, tidak merasa puas dengan postur tubuhnya. Dan selanjutnya yang ketiga ada faktor keluarga. Di sini faktor keluarga itu maksudnya dia berkonflik dengan keluarganya, dia nggak dekat dengan keluarganya atau anak yang berkonflik sehingga mempengaruhi kesehatan pola makannya. Yang keempat ada faktor biologis. Faktor biologis ini mengenai tentang otak, di mana otak ini mengatur moodnya makan. Misalnya walaupun dia lapar, kalau dia nggak ada mood buat makan, dia nggak akan makan. Nah, intinya dia itu makannya itu diatur oleh pola otaknya. Nah, dan yang ketiga ada gangguan psikologis. Ada remaja itu ada 2, ada AN dan BN, di mana AN ini dia berusaha untuk terus-terusan merasa lapar karena tujuannya itu ingin mempunyai postur tubuh yang baik yang diinginkan. Yang kedua ada BN, di mana BN itu dia makan tapi dia berusaha memuntahkan makanannya. Dan yang ketiga ada dampaknya itu dia bisa tulangnya itu menyusut, kehilangan mineral, rendahnya suhu tubuh dan sebagainya. Dan ada bagaimana sih cara kita untuk mencegah dari gangguan makan pada remaja ini? Yang pertama tingkatkan rasa percaya diri, yang kedua bersikap realistis, yang ketiga bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, yang keempat jalin komunikasi dengan baik keluarga, orang tua atau teman dekatnya, yang kelima rajin berkonsultasi dengan dokter. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Mbak. Jika ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mbaknya. Baik, saya pamit nih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.